Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas S11E Farmasi, akan menjelaskan materi tentang menganalisis pentingnya teks akademik dan membangun teks akademik. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza AR SPD MHAM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan mengenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Clara Wilson, lalu Diah Kusuma, Edsanti Evelia, dan Fadlin Syaputra. Apa itu teks akademik? Menurut jurnal-jurnal akademik, teks akademik didefinisikan sebagai jenis tulisan yang digunakan dalam konteks pendidikan dan penelitian, yang ditujukan untuk berbagai pengetahuan atau hasil penelitian dengan komunitas ilmiah atau akademis. Teks ini ditulis dengan cara yang formal, objektif, dan berbasis data atau bukti. Ada beberapa jenis teks akademik yang sering digunakan dalam konteks pendidikan dan penelitian. Setiap jenis memiliki tujuan spesifik dan cara penyajian informasi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis teks akademik yang umum. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu artikel jurnal. 1. Artikel jurnal merupakan laporan hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Artikel ini biasanya meliputi pendahuluan, metode, hasil diskusi, dan kesimpulan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang esai. Apa itu esai? Esai adalah sebuah tulisan yang menganalisis atau mengevaluasi suatu topik atau argumen berdasarkan bukti dan pemikiran kritis. Esai sering digunakan dalam konteks akademik sebagai tugas atau makalah. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang apa itu makalah penelitian. Jadi, makalah penelitian adalah jenis pertulisan yang berfokus pada penyelidikan mendalam tentang suatu masalah atau pertanyaan penelitian. Ini mencangkup penggunaan sumber-sumber referensi yang relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang yang keempat, yaitu tesis dan disertasi. Apa itu yang dimaksud dengan tesis dan disertasi? Jadi, tesis dan disertasi merupakan teks akademik yang lebih panjang, ditulis sebagai syarat kelulusan dalam program studi. Biasanya di tingkat S2 yaitu tesis dan di S3 yaitu disertasi. Ini berisi penelitian asli yang dilakukan oleh penulisan. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian. Laporan penelitian atau jenis teks yang menggambarkan penelitian yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan proyek ilmiah. Laporan ini melibatkan metodologi, hasil, dan kesimpulan dari penelitian. 6. Review literatur. Teks yang menyajikan tinjauan kritis terhadap penelitian-penelitian yang telah ada pada suatu bidang tertentu. Tujuannya adalah untuk merangkum atau mengevaluasi. Selanjutnya, membangun teks akademik. Yang pertama, mengenali teks akademik. A. Membaca secara kritis untuk memahami gagasan utama, tujuan, dan argumen yang disampaikan. B. Mengidentifikasi metode, data, dan hasil yang digunakan dalam teks. C. Memahami konteks dan relevansi informasi terhadap bidang studi tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi teks akademik. Yang pertama, dengan menilai keakuratan validitas dan reliabilitas informasi berdasarkan bukti ilmiah yang disajikan. Dengan cara yang pertama, memeriksa sumber, yang kedua, meninjau metode yang digunakan, yang ketiga, evaluasi hasil penelitian. Yang keempat, mencari bukti bahwa hasil tersebut telah direplikasi oleh studi lain. Yang kelima,
Pertimbangkan konteks. Yang terakhir, identifikasi potensi bias. Selanjutnya, yang kedua adalah mengecek apakah argumen didukung oleh referensi yang kredibel. Selanjutnya, ada menilai objektivitas dan konsistensi logika penulis, serta mengidentifikasi kelemahan atau bias dalam teks. Menilai objektivitas dan konsistensi logika penulis, serta mengidentifikasi kelemahan atau bias dalam teks. Apakah ada konflik kepentingan atau sumber pendanaan yang dapat mempengaruhi hasil? Subtema selanjutnya adalah menyajikan teks akademik dalam berbagai genre mikro. Yang pertama, ada laporan penelitian. Dokumen yang menjelaskan proses dan hasil penelitian termasuk metodologi, analisis data, dan kesimpulan. Yang kedua, proposal penelitian, dokumen yang menjelaskan rencana penelitian, tujuan, metodologi, dan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Untuk menyusun proposal penelitian, diperlukan untuk menjelaskan beberapa elemen kunci apa topik atau isu spesifik yang ingin diteliti. Yang ketiga, ada esai, teks akademik yang mengembangkan argumen berdasarkan pemikiran kritis dan didukung oleh literatur ilmiah. Yang keempat, ada abstrak, ringkasan singkat dari keseluruhan penelitian biasanya mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan.